Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seringkali orang hanya melihat satu sisi dari pribadi Tuhan Yesus. Yesus yang penuh kasih, kelembutan, dan mengampuni. Memang benar, Yesus adalah Tuhan Allah yang penuh belas kasihan. Namun, dalam perikop hari ini kita melihat sisi lain dari Tuhan Yesus. Yesus yang membela kekudusan rumah Allah. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Saudara, bayangkan di sebuah tempat yang seharusnya tenang dan penuh hormat, misalnya tempat ibadah. Tetapi di dalamnya justru penuh dengan suara-suara, di sana ada transaksi, tawar-menawar, dan kegiatan bisnis. Bahkan lebih jauh lagi, kegiatan bisnis yang dilakukan bukanlah kegiatan bisnis yang baik. Tempat yang seharusnya membantu orang dekat kepada Tuhan justru menjadi tempat yang mengalihkan perhatian dari Tuhan. Situasi seperti inilah yang terjadi di bait Allah pada waktu itu. Dicatat bahwa Yesus masuk ke bait Allah dan melihat orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Pada waktu itu memang ada sistem penukaran uang dan penjualan hewan untuk kurban. Namun masalahnya bukan sekedar adanya transaksi. Saudara, masalahnya adalah bahwa tempat yang seharusnya dipakai untuk berdoa dan mencari Tuhan telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan keserakahan dan penyalahgunaan. Di mana orang-orang melakukan penjualan kurban dengan mengatakan bahwa hewan kurban yang mereka bawa itu cacat, tidak layak, sehingga mereka harus membelinya kembali. Hal inilah yang membuat akhirnya Tuhan Yesus bertindak tegas. Ia mengusir para pedagang, ia membalikan meja penukaran uang, ia membalikan bangku pedagang merpati. Lalu Yesus berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tuhan Yesus mengutip dua bagian perjanjian lama. Yesaya 56 ayat 7, rumah doa. Yeremia 7 ayat 11, sarang penyamun. Artinya orang-orang ini tidak hanya berjualan, mereka telah merusak tujuan utama dari rumah Tuhan. Namun setelah membersihkan bait Allah, ada sesuatu yang indah, bahwa orang-orang datang untuk disembuhkan. Ketika rumah Tuhan dipulihkan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu datang. Menariknya, yang memuji Yesus justru anak-anak, bukan orang-orang dewasa. Mereka berseru Hosana bagi anak Daud. Namun para pemimpin agama justru malah marah. Mereka tidak suka dikatakan jengkel. Mereka lebih terganggu oleh pujian kepada Yesus daripada penyalahgunaan bait Allah. Lalu Yesus mengutip Mazmur, "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Ini menunjukkan bahwa kadang orang yang paling sederhana justru lebih peka terhadap karya Tuhan dibandingkan mereka yang merasa paling religius. Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan. Yang pertama, Tuhan peduli kepada kekudusan. Yesus penuh kasih, tetapi dia juga kudus. Ia tidak
acuh ketika sesuatu yang kudus disalahgunakan. Ia mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Kita harus serius, sungguh-sungguh. Yang kedua, hati manusia bisa menjauh dari tujuan yang sebenarnya. Orang-orang yang berjualan di bait Allah mungkin awalnya punya alasan praktis. Namun lambat laun, kegiatan ini justru menutupi tujuan utama, membantu orang untuk bertemu dengan Tuhan. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan rohani setiap kita. Kita sibuk dengan aktivitas rohani, tetapi kehilangan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Aktivitas rohani menjadi fokus kita, tetapi bukan Tuhan yang menjadi fokus kita. Karena itu jangan sampai kita jadi salah tujuan awal kita. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menyambut orang yang datang dengan hati sederhana. Menarik bahwa setelah bait Allah dibersihkan, yang datang kepada Yesus adalah orang buta, orang timpang, orang yang membutuhkan pertolongan, anak-anak. Mereka bukan orang yang berkuasa, mereka bukan orang yang terpandang, mereka bukan orang yang dianggap religius, namun justru mereka yang mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa. Tuhan rindu tempat ibadah menjadi tempat di mana manusia benar-benar mencari Dia. Tuhan tidak mencari aktivitas yang ramai, tapi hati yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Kiranya hidup kita juga menjadi tempat di mana Tuhan dihormati, dan di mana doa, pujian, penyembahan, dan kerinduan kepada Tuhan itu menjadi hal yang utama. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami boleh ingat untuk kami selalu datang kepadamu. Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang kudus di hadapan-Mu. Kami menjadikan Engkau Tuhan di dalam hati setiap kami. Biarlah hidup kami diisi dengan pujian, penghormatan, doa, penyembahan kepada Engkau saja, bukan kepada hal-hal yang lain. Tolong kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.